Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading dengan tema karma dia di tahun depan. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Dan kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Yang mau dibacain temanya bisa request ya gitu. Ini tampilan pertama saya dengan menampakkan wajah ya, biar nggak bosen kartu terus. Jadi saya menampakkan wajah ya. Kita langsung aja di shuffle kartunya. Yang mau private reading, yang mau order garam, yang mau diterapi boleh ya. Kita mulai ya. Karma dia di tahun depan. Ini tangga aku sih Pak, dia lagi setel musik, gak apa-apa ya, anggap aja background. Karma dia di tahun depan ada the tower, ada mice, ada lily, ada pohon ya, tree, ada musang, dan ada oh my god ya, pasti kalian seneng deh ya kalau berhubungan dengan karma orang-orang yang udah zolim menyakiti kalian ya. Sama. Oke, di sini saya ingin membacakan sebuah tema ya. Karma dia di tahun depan, aku ngelihat dia tuh hidupnya 50-50 ya, nyawanya tinggal setengah. Emang kucing 9 ya. Jadi di sini tuh hidupnya dia tuh nggak tenang guys ya, dia nggak tenang, dan itu membuat dia jadi orang yang ego dan keras ya, dan serta juga kenapa sih hidup dia nggak tenang, padahal sebenarnya orang ini udah tulus ya, karena itu adalah karma dia sudah memanfaatkan kamu di masa lalu. Pasti kalian seneng ya, rasain gini-gini. Jangan ya dek ya, jangan. Tapi ya lucu aja sih dengernya, seneng ya. Kayaknya kita lebih enak kayak gini ya. Karena dia di tahun depan dia tuh marah, emosi, karena emang orangnya juga ego. Banyak yang manfaatin dia, jadi hidup dia nggak tenang. Karena selama ini ya itulah dua perbuatannya dia yang sudah memanfaatkan kamu. Kalau orang menanam kebaikan sekecil apapun, baliknya ke kita juga. Kalau kita ya, bukan orang sih, kalau orang lah, orang menanam kebaikan sekecil apapun baliknya akan baik. Tapi kalau misalkan orang menanam keburukan ya, dia dapetnya keburukan juga. Itulah yang dia tanam kepada kamu, dan itu yang sedang dia jalanin nanti di tahun depan ya. Oke. Itu yang aku lihat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ditinggalkan dan dia lebih memilih orang lain dibanding kalian ya. Ternyata orang tersebut yang dia pilih itu emosinya meledak-ledak, kekanak-kanakan, walaupun kelihatannya menyenangkan hubungannya. Jadi jangan tertipu dengan media sosial ya. Dan keuangannya dia mengenai kehidupan keuangannya dia itu sangat berat dia lalui ya, dan memang banyak ujiannya. Itu yang ngebuat dia kadang suka ragu, kadang yakin, banyak banget nahan perasaan yang membuat dia tuh kayak emosi tinggi, marah, dan akhirnya karmanya adalah dia menyesali perbuatannya sama kamu. Dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu dan memilih orang lain, yang ada di tahun depan dia merasakan penyesalan ya. Itu yang aku rasain. Nah, itu sih yang aku lihat ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ditinggalkan karena memang hubungannya ya, dia ngerasa udah banyak dapat dari kamu, dan
mungkin dia mau jadi, mungkin kamu jadi batu loncatan bisa mendapatkan yang lebih baik, ternyata zong. Ada juga yang mungkin kamu nggak tahu kalau dia ternyata belum berpisah dengan pasangannya, itu ada juga ya, disesuaikan aja. Itu sih yang aku rasain karma dia di tahun depan tuh. Hidup dia nggak tenang karena banyak yang manfaatin dia jadinya kayak agak rasa kesel ya. Padahal selama ini dia merasa kayak gue ini udah memberikan yang terbaik buat orang-orang yang gue sayang gitu loh ya, di selain kamu. Itu yang aku lihat. Kayak misalkan pasangannya yang sekarang dia udah tulus, ternyata dia malah dimodusin gitu ya. Dia jadi kadang suka inget, kadang suka berdoa bahwasanya kok dulu sama kamu nih saling menyayangi ya, apa yang mau bisa didapet, tapi kenapa sih akhirnya dia tersadar itu ya, ternyata pada saat dia meninggalkan kamu lebih memilih orang lain, hal itu hilang semua. Ternyata orang yang dia pilih itu seperti ular. Nah mungkin dulunya dia seperti ular, berlaku seperti itu sama dengan apa yang dilakukan kepada kamu, dan dia dapat karmanya lewat pasangan yang sekarang ya. Jadi kamu gak usah sedih ya ketika orang, kan di Al-Quran itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau manusia itu mengejar dalam artian memanfaatkan orang lain, tandanya dia akan mengejar kerugiannya sendiri. Nah kalau misalkan orang yang dimanfaatin, dia akan makin banyak keberuntungannya. Tapi kalau kamu nggak bisa ngasih pelajaran, maka kamu namanya tidak self love atau tidak mencintai dirimu sendiri ya. Contohnya seperti apa sih Kak? Misalkan gini, pinjam dulu dong 100 ya, untuk menjaga hubungan baik, namanya uang tuh sensitif ya. Misalkan dia minjem 100 sama kamu, orang lah ya, atau aku lah ya minjem, sedangkan kamu ini lagi kepepet, dalam artian emang uang kamu nggak banyak, terbatas. Kamu solusinya adalah ya udah kamu kasih aja 50.000, jangan kamu kasih semua. Udah nih ambil aja, lo nggak usah minjem, nggak usah ganti, ini gue kasih buat lo ya, gue adanya segini. Jadi kan menyelamatkan keduanya, karena uang itu sangat sensitif ya, kayak gitu. Itu sih ya, jadi ngasih pelajaran lah gitu ya. Walaupun di Al-Quran itu kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, seperti buah atau tanaman yang berbuah banyak. Tapi inget gitu loh, jangan seperti lilin. Jadi bedanya egois dengan self love itu beda ya. Mengorbankan diri untuk orang lain tuh nggak, namanya bukan self love. Tapi kita nggak mau bantu orang lain juga namanya ego ya, enggak kayak gitu. Jadi kita harus tahu menempati kapan kita harus bantu orang lain, kapan kita harus ngasih pelajaran gitu loh ya. Itu sih yang aku rasa gitu ya. Oke, sekarang kita ke tarotnya ya, karma dia di tahun depan. Kenapa diplastikin sih Kak? Soalnya aku tuh hujan, takut bocor lagi gede. Yang kemarin hujan es batu, dan banyak banget kartu aku yang rusak. Aku sedih banget, mana ada yang aku suka baru dipakai 3 kali dia udah rusak gitu. Aku sedih gitu ya. Kalau kalian mau berdonasi boleh, baik materinya maupun langsung kartunya juga boleh ya. Karma dia di tahun depan. Jadi aku ya sebelum pergi atau kalau udah mendung-mendung gitu ya, aku siap-siap. Capek sih tapi lebih aman. Karma dia di tahun depan ada High Priestess, ada Knight of Cups, ada Four of Cups, ada Three of Cups, Three of Wands, asik lagunya si Pak D, ini Pak D warung aku. Jadi kalau yang aku lihat ya, karma dia di tahun depan, dia udah tahu sih mana yang salah mana yang benar sebenarnya ya. Memang ini hubungannya hubungan third party sih aku lihat.
Ya, tapi kamu tahu nggak sih, sebenarnya dia udah mengambil langkah sih. Kamu tahu dia mengambil langkah apa? Karmanya di tahun depan dia pengen balik ke kamu. Dia nggak tenang, tapi dia pengen balik seolah-olah kayak nggak ada apa-apa gitu loh, karena yang dia jalani itu udah berat dan dia pengen kembali sama kamu. Dia tahu kamu ini orang yang paling baik sama dia, paling tulus sama dia, tapi dia untuk balik lagi sama kamu dia mikir kira-kira lo masih mau terima nggak ya. Hei, nanti dulu ya gitu, kemana aja lo di saat lo udah nggak asik gitu hubungan lo sama orang lain, lo mau balik sama gue gitu ya. Dan memang dia mau datang ke kamu karena dia tahu kamu adalah kayak mataharinya dia, menghangatkan. Dan banyak banget pertentangan dalam hidup dia itu di tahun depan ya, karena udah ngezolimin kamu gitu. Ya, tapi dia lagi berusaha untuk mengumpulkan kekuatan ya, biar bisa menaklukkan diri kamu, karena dia tahu nggak mudah. Dia pengen ngajakin kamu kerja sama, beban dia terlalu berat gitu loh ya. Tapi terserah kamu sih gitu ya. Yang aku lihat sih dia mau menutup siklus yang nggak baik di masa lalu bersama kamu, tapi mau maju lagi juga bingung. Pasti kamu nih nggak mau gitu loh ya. Ya iyalah, karena dia tahu bersama kamu nih dia tahu hanya bersama kamu rezeki dia bagus, uang dia pol-polan gitu loh ya. Dia jadi dilema sendiri sih, karena itu yang dia lakuin sama kamu dulu. Bertahan sakit, meninggalkan sulit gitu loh ya gitu. Dan itu semua kembali kok sama orangnya. Nah, aku lihat ya, dia lagi mikir nih gimana nih. Dia ingat kamu nih kayaknya udah berkecukupan finansial, dia harus hidup hemat, dia udah dapet karmanya ya gitu. Tapi tergantung kamu sih, karena memang yang aku lihat dia memang mau membangun sebuah keluarga yang berbahagia sama kamu, mulai lagi dari awal. Dia butuh bantuan keuangan, pengen membangun sebuah keluarga yang berbahagia ya. Dia tahu hanya bersama-sama kamu, tapi ya itu tadi gitu loh. Kira-kira bisa nggak ya balikan lagi sama kamu? Hidup dia nggak mudah loh. Yang aku lihat hidup dia nggak mudah. Very very hard, difficult ya gitu. Oke, kita mau pakai deck apa lagi, tunggu ya. Oke, karma dia di tahun depan ya. Aduh, rambutnya keluar-keluar. Nih yang sampai yang jarang dipakai aja gini-gini jelek kan ya kartunya. Padahal tadinya bagus, gak apa-apa lah ya. Karma dia di tahun depan ya, dia udah gak cinta sama pasangannya yang sekarang. Dia tahu dia hanya mendapatkan cinta dari kamu, cinta yang unconditional love, cinta yang apa adanya, nggak ngelihat siapa backgroundnya dia gitu loh. Dan dia tahun depan nih patah hati banget ya dengan pasangannya. Dia pengen nelfon kamu, pengen ngechat kamu, pengen video call sama kamu, kayak cinta-cintaan gitu deh. Pingin banget dia terus malah ngubungin kamu, tapi nggak sekarang ya gitu. Aku tahu kamu tuh punya boundaries yang kuat gitu ya. Terus dan dia tahu kamu masih marah pasti. Kadang dia suka ngeliat foto-foto kamu sih ya. Intinya dia menyesal sih, bahwasannya hubungannya udah berakhir sama kamu, nggak ada lagi kesempatan kedua. Dan dia ngeliat kamu bertumbuh jadi orang yang jauh lebih baik gitu ya. Kamu membuat pilihan yang baik, yang sehat, yang baik untuk dirimu sendiri. Ini memang hubungan karmik ya, hubungan dia sama orang ketiganya sekarang. Dia tahu dia udah mengkhianati kamu, dan dia pingin ngejar kamu sih. Jadi kebalikannya, dulu tuh kamu kayaknya yang ngejar-ngejar dia karena dibuat oleh black magicnya itu sendiri ya. Dia tahu sekarang ya, dia kayaknya besok tuh kayak ada perpisahan deh sama pasangan yang sekarang, karena kayak sama-sama toksik gitu loh ya. Itulah ya, makanya kita tuh harus jadi orang yang baik, karena kita magnet bagi semesta alam. Kita akan menarik orang-orang yang
baik juga kalau kitanya baik. Nah dianya nggak baik ya dia akan menarik orang yang nggak baik juga gitu. Dan dia berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tahu banyak banget pakai topeng, tapi dia masih punya gairah sama kamu gitu loh. Dia pengen ngobrol sama kamu di coffee shop, bahkan dia mau nikah lagi sama kamu. Oh tidak, enggak ya, keinginan dia untuk berpisah sama pasangannya itu di tahun depan itu kuat, dan dia mau balikan lagi sama kamu. Tapi aku tahu ini kayak ada no gitu ya. Dia tahu kamu pasti akan nolak, dia udah tahu itu ya. Itu yang aku lihat. Oh ya, yang mau private reading boleh, yang mau order garam nih ada yang pink 25, yang putih halus 20, yang putih kasar 15 ya. Ini gunanya buat apa sih garamnya Kak? Ini garamnya itu buat menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh ya. Terus tenang, no drama-drama, melancarkan pintu-pintu rezeki, aura positif ya gitu. Jadi rutin minum dan mandi air garam ya. Terus untuk kalian yang mau private reading bisa DM aja. Untuk kalian yang mau diterapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, apalagi kena black magic, ada pelakor, ada pebinor, diblokir ya. Mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, itu diterapi aja, DM aku, ada di seputaran Depok ya, bisa naik kereta. Oke. Oh ya, kita cek untuk ininya. Nah untuk hurufnya 1, aku nggak lihat ya, 2, 3, 4. Aku lagi senang duduk di bawah, nggak pakai meja live ya. Di sini ada H, hotel, Q, Kibik, I, Indonesia, dan J, Jakarta, Nano ya, N. Oke, itu untuk huruf. Sekarang kita untuk angka. 1, 2, 3, 4. Kok bisa gini sih sama X ya? Oh enggak, ini bagi. Ini X, ini bisa juga plus. Terus ini ada mungkin mantan kamu ya, mantan kamu kali yang mau balikan itu ya. Ada di angka 12, 2 dan 2 ya. Oke. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Kamu mau request readingan apa bisa, mau terapi boleh, aku ada di sekitaran Depok ya. Tinggal mampir aja, tapi harus buat janji ya, nggak bisa sembarangan. Terus udah gitu, apalagi ya, kalau ada yang mau terapi, order garam dan mau private reading silahkan aja. Untuk ke depan kayaknya kita jangan kartu terus, bosen, tapi harus menampilkan wajah ya. Tungguin aja mau request bacaan apa lagi ya, ditunggu. Intinya adalah karma dia di tahun depan itu, satu, pernikahannya selesai karena dia masih sayang sama kamu, dia nggak bahagia dengan pernikahannya yang sekarang atau dengan hubungannya dengan orang yang sekarang. Terus kedua, dia nggak tenang karena banyak orang yang manfaatin dia, sama seperti dia memanfaatkan kamu ya. Terus rezekinya juga nggak seperti sama kamu, rezekinya itu terhambat bahkan mati ya. Dan dia punya penyesalan terdalam bahwasannya dia sudah meninggalkan kamu ya. Jadi mau diterima atau enggak itu terserah kamu ya. Kalau dari aku sih, aku sayang sama siapapun orang yang baik dan tidak baik kepada diri aku ya. Dia baik ya buat dia sendiri, nantinya dia nggak baik juga nanti balik ke diri dia sendiri. Kalau dari aku, kalau misalkan memang sudah sangat menyakitkan, aku sayang sama dia sebagai manusia, tapi kalau untuk kembali lagi aku tidak mau. Kalau sekiranya memang aku punya rezeki yang memang bisa untuk ngebantu dia, insya Allah aku bantu, tapi untuk masuk ke dalam kehidupan aku lagi, aku tidak mau. Itu aja ya. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Sampai ketemu, dadah.